Saya Manuela Kirana Anastasia Putri selaku pembicara satu dari tim kontra. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan dari tim pro serta hadirin sekalian, sejak awal mosi ini dibangun atas asumsi yang keliru, yaitu pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di seluruh institusi pendidikan merupakan solusi terbaik dari persoalan yang ada. Padahal yang menjadi akar persoalannya adalah bagaimana plastik tersebut digunakan, dikelola, serta dibuang setelah penggunaannya. Artinya, persoalan utamanya bukan terletak pada material plastik itu sendiri, melainkan pada perilaku manusia dan pengelolaan sampah yang masih belum optimal. Ironisnya, mosi ini memilih solusi paling sederhana, yaitu melarang. Padahal, tujuan yang baik belum tentu menghasilkan kebijakan yang baik apabila tidak mempertimbangkan kesiapan kondisi lapangannya. Hadirin yang kami hormati, dalam mosi ini terdapat 3 kata penting yang perlu kita cermati. Pertama, melarang. Kata ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dimaksud bersifat mutlak bukan sekedar mengurangi atau membatasi. Namun, mosi ini tidak mempertimbangkan atau menjelaskan bagaimana mekanisme pengecualian, masa transisi, maupun penyesuaian terhadap institusi pendidikan yang memiliki kondisi berbeda. Kedua, plastik sekali pakai, yaitu berbagai produk yang hingga saat ini masih aktif digunakan di institusi pendidikan karena memiliki fungsi yang penting. Plastik bersifat ringan, praktis, mudah digunakan, mudah didistribusikan, dan melindungi higienitas. Karena itu, tidak semua penggunaan plastik dapat dipandang sebagai persoalan yang sama. Ketiga, seluruh institusi pendidikan. Artinya, kebijakan ini diberlakukan pada seluruh sekolah tanpa membedakan atau memperlakukan kondisi masing-masing sekolah yang beragam. Justru kata seluruh inilah yang menjadi kelemahan terbesar dalam mosi ini. Karena berdasarkan data dari BPS dan Kemendikdaksmen, pada tahun ajaran baru terdapat lebih dari 441.004 unit satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Artinya, mosi ini ingin memberlakukan satu kebijakan yang sama kepada lebih dari 400.000 satuan pendidikan yang memiliki kondisi yang sangat beragam, seperti kemampuan ekonomi, fasilitas, letak geografis, infrastruktur, serta akses terhadap alternatif penyediaan pengganti plastik yang berbeda. Lalu, kami bertanya kepada tim pro, apakah seluruh institusi pendidikan di Indonesia memiliki fasilitas, kemampuan anggaran, dan akses yang sama terhadap alternatif pengganti plastik? Atau apakah seluruh kebutuhan operasional di setiap institusi pendidikan dapat langsung disesuaikan tanpa kendala? Jika jawabannya tidak, maka bagaimana mungkin satu kebijakan yang sama dipaksakan kepada lebih dari 400.000 unit satuan pendidikan yang memiliki kondisi beragam? Hadirin yang kami hormati, berdasarkan kelemahan tersebut, kami tim kontra membangun 3 argumentasi utama. Pertama, pelarangan bukanlah kebijakan yang realistis karena tidak mempertimbangkan kondisi institusi pendidikan di Indonesia yang beragam. Kedua, mosi ini mengabaikan kenyataan bahwa plastik sekali pakai masih memiliki fungsi tertentu dalam menunjang kegiatan pendidikan. Ketiga, solusi yang lebih tepat adalah memperbaiki sistem perilaku dan sistem pengelolaan, bukan sekedar melarang penggunaan plastik. Dewan juri yang kami hormati, perdebatan kali ini bukan tentang siapa yang melarang plastik, tapi siapa yang menawarkan kebijakan yang paling realistis, paling adil, dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Untuk membuktikan ketiga argumentasi tersebut, saya persilakan rekan saya selaku pembicara kedua. Terima kasih. Saya Iken Evadapi Bahat, pembicara 2 dari tim kontra. Sebelum masuk ke dalam pedalaman argumen, izinkan saya untuk memberikan sanggahan terhadap tim pro, yang dimana tim pro kerap kali terjebak dalam utopian bahwa dengan melarang plastik sekali pakai secara mutlak di institusi pendidikan, maka masalah lingkungan akan selesai. Dewan juri yang terhormat, mereka menutup mata terhadap fakta bahwa pelarangan tanpa alternatif yang inklusif justru akan membebani pihak secara rentan seperti sekolah di daerah pelosok, kantin kecil, serta siswa dari kelas ekonomi bawah. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan argumentasi saya secara mendalam. Yang pertama, ketidaksiapan infrastruktur dan ketimpangan nyata lapangan. Seperti yang telah disampaikan oleh tim pembicara 2, Indonesia memiliki lebih dari 441.000 unit satuan pendidikan. Menyamaratakan kebijakan pelarangan total di seluruh institusi ini adalah langkah yang buta sosiologis, karena fakta di lapangan adalah jika botol air kemasan plastik sekali pakai dilarang total tanpa adanya fasilitas air minum gratis dan higienis di sekolah, kita sedang mengorbankan hak yang paling mendasar, yaitu akses terhadap hidrasi dan kesehatan. Pelarangan ini tidak realistis karena beban ekonomi berpindah di pihak sekolah dan orang tua untuk menyediakan alternatif yang jauh lebih mahal.
Lalu yang kedua, plastik sekali pakai sebagai kebutuhan esensial yang belum tergantikan. Timpro seringkali menggeneralisasikan bahwa semua plastik sekali pakai adalah sampah yang tidak berguna. Akan tetapi ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar. Di lingkungan institusi pendidikan, plastik sekali pakai memiliki fungsi yang krusial yang berkaitan dengan higienitas, keamanan, dan efisiensi. Di laboratorium sains, penggunaan sarung tangan plastik, pipet tetes sekali pakai, dan wadah sampel medis di SMA Kesehatan ataupun di Fakultas Kedokteran sangat bergantung pada sifat sekali pakai untuk menghindari kontaminasi silang bakteri dan bahan kimia yang berbahaya. Di ruang UKS kesehatan sekolah, untuk menjaga kesterilan, alat-alat pertolongan pertama, pembungkus es batu untuk cedera, hingga masker dan perban yang sering kali dikemas atau berbahan dasar plastik sekali pakai. Jika ini akan dilarang, penguculan yang jelas hanya akan melumpuhkan operasional esensial yang menurunkan standar kesehatan di institusi pendidikan. Lalu yang ketiga adalah edukasi dan sistem pengelolaan jauh lebih berkelanjutan daripada larangan. Mengapa pelarangan total adalah solusi yang malas? Karena kebijakan ini hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan akar dari masalahnya. Jika siswa dilarang memakai plastik di sekolah, mereka hanya patuh karena takut sanksi. Begitu mereka keluar dari gerbang sekolah, mereka akan menggunakan kembali plastik karena kesadarannya tidak dibangun. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, solusi konstruktif dari tim kontra adalah sekolah adalah tempat edukasi, bukan lembaga pemasyarakatan. Yang kita butuhkan adalah pembiasaan pemilah sampah dari sumbernya, pembuatan bank sampah dari sekolah, dan penerapan kurikulum berbasis reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, replant menanam kembali, serta replace mengganti. Ketika siswa diajarkan untuk mengelola dan menghargai lingkungan, karakter menjaga bumi ini akan melekat seumur hidup bahkan ketika mereka sudah lulus dan menjadi masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pelarangan total plastik sekali pakai di seluruh institusi pendidikan adalah kebijakan yang terburu-buru serta diskriminatif terhadap sekolah dengan keterbatasan fasilitas dan mengabaikan fungsi vital plastik di area tertentu. Pendekatan terhadap melalui edukasi, penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah, dan pembatasan yang selektif jauh lebih adil dan berdampak dalam jangka panjang daripada sekedar kata larang. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap berdiri teguh untuk menolak mosi ini. Selanjutnya, pembicara 3 akan merangkum jalannya perdebatan sekaligus menegaskan kembali kemenangan argumen dari tim kontra. Terima kasih. Hadirin sekalian, saya Esterlin Casia Serang sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Izin menyampaikan argumen saya. Pertama, kebijakan ini tidak mempertimbangkan kondisi real di lapangan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa hanya sekitar 11% sampah yang ada di Indonesia yang dikelola dengan baik. Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau dengan tingkat fasilitas pengelolaan sampah yang sangat beragam. Tanpa infrastruktur dan sistem pengelolaan yang memadai di seluruh negeri, pelarangan total plastik sekali pakai akan sulit diterapkan secara merata dan adil. Kedua, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), plastik steril sangat penting untuk menjaga kebersihan dan mencegah infeksi di sekolah, laboratorium pendidikan, dan fasilitas pendidikan lainnya. Jika kita melarang plastik tanpa mengganti yang aman dan efektif, maka keamanan dan kesehatan peserta didik serta tenaga pendidik justru bisa terancam. Ketiga, perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah membutuhkan waktu, edukasi, dan kampanye yang berkelanjutan. Studi dari UNESCO menyebutkan bahwa edukasi dan sosialisasi adalah kunci untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Pelarangan secara mendadak tanpa langkah edukatif yang matang justru akan sulit diterapkan dan kemungkinan besar akan gagal. Keempat, risiko munculnya pasar gelap dan penggunaan bahan ilegal juga perlu diperhatikan. Di berbagai negara yang
yang memberlakukan larangan plastik seperti di Eropa dan Afrika, justru muncul pelanggaran hukum dan pasar gelap karena ketidaktersediaan pengganti yang memadai. Jadi, tanpa solusi yang konkret dan pengawasan yang ketat, larangan total ini bisa menimbulkan masalah baru. Kelima, saat ini banyak pengembangan bahan alternatif dan teknologi daur ulang yang ramah lingkungan. Perusahaan dan universitas di dunia sedang berinovasi menciptakan bahan biodegradable dan pengelolaan limbah yang lebih efektif. Indonesia pun mulai mengembang bahan-bahan ini. Mengapa kita tidak fokus pada pengembangan solusi ini sebagai pendekatan jangka panjang daripada langsung melarang secara total? Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, sepertinya tim lawan terjebak dalam utopia regulasi, yang dimana mereka terus menawarkan tentang kata larangan, yang dimana mereka tidak melihat kenyataannya pada di lapangan. Izinkan saya menegaskan kembali, Dewan juri yang terhormat, mengapa tim kontra lebih pantas menang dalam perdebatan pada hari ini. Yang pertama, karena buta sosiologi dan diskriminatif, memaksakan satu kebijakan seragam pada lebih dari 441.000 sekolah dari kota besar hingga ke pelosok tanpa jaminan infrastruktur pengganti adalah bentuk ketidakadilan yang nyata yang mengorbankan hak dasar siswa. Lalu yang kedua, Dewan juri yang terhormat, melumpuhkan fungsi esensial. Larangan total ini mengabaikan fungsi vital plastik sekali pakai yang belum tergantikan di ruang UKS dan laboratorium sains demi menjaga higienitas serta keselamatan medis. Lalu yang ketiga, Dewan juri yang terhormat, solusi yang malas. Melarang hanya memindahkan masalah, Dewan juri yang terhormat, bukan menyelesaikan akar persoalannya. Institusi pendidikan adalah tempat untuk mengedukasi perilaku dan pembangunan sistem pengelolaan sampah seperti bank sampah dan daur ulang, bukan tempat untuk menerapkan sanksi yang representatif. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, ketika tim pro hanya bisa melarang tanpa mampu memberikan solusi yang alternatif, yang konkret, adil dan merata, maka proposal mereka dipastikan akan gagal di tingkat implementasinya. Karena menyelamatkan lingkungan tidak dilakukan dengan cara membebani sekolah dan siswa yang rentan. Oleh karena itu, kami berdiri teguh untuk menolak mosi ini. Kami dari tim kontra menolak mosi ini. Terima kasih.